Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Orang dulu itu Masya Allah namanya gotong royong, tolong menolong, kerjasama, persaudaraan, betul-betul terikat dengan kuat. Ngapunten ibu-ibu mbiyen niku masak niku lho, kok bumbu dapure ada yang habis, minta ke tetangga biasa, gantian minta cabe, minta bawang merah. Nggih napa nggih? Yo aku arep nyambel lomboke giaring, sampean duwe lombok apa rayu? Biasa mbiyen, saiki nggak ada. Sekarang udah nafsi-nafsi, tuku. Wong biyen apian, maka jangan dikira dulu nggak pernah gempa. Dulu juga sering terjadi gempa. Mungkin bapak ibu yang sudah sepuh masih ingat gempa zaman dulu itu apian. Durasinya kadang lama, sampai 2 menit, 3 menit, tapi skalanya kecil. Rumah kayu loh digoyang-goyang ya, kretek kretek kretek, gentengnya mboten melorot. Jadi koyok bocah cilik dibandul, kretek kretek lama, tapi nggak begitu merusak. Lah orang sekarang delodok-delodok, pencilaan-pencilaan, gempanya ikut delodok, ndak usah butuh durasi lama, 6 detik, 7 detik, skalanya besar. Sekali gempa Geradak. Kenapa? Ya memang gempa itu mengagetkan. Ya intonasinya harus gitu. Mosok gempa kok cerut. Ya gempamu ya. Cuman 7 detik, maaf, 7-8 detik, tapi mampu meluluh lantakkan ratusan bahkan ribuan bangunan, hancur luluh. Wonge ndelodok-ndelodok, gempane melu ndelodok. Wonge gak sopan, gempa bumi ikut gak sopan. Gak percaya? Oke. Orang dulu itu rajin-rajin sholat jamaah ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau. Padahal dulu belum ada listrik. Tapi masyarakat Islam zaman dulu rajin-rajin pergi ke masjid, ke musola untuk sholat berjamaah. Begitu mendengar azan, padahal azan zaman dulu itu belum ada sound system yang enak kayak sekarang. Masih pakai speaker toa bindeng-bindeng yang azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masjid jamaahnya penuh, musola jamaahnya penuh. Makanya dulu habis asar hujan, terus begitu ada azan maghrib, ayalah sholat, reda itu hujan, terang, seakan memberi kesempatan masyarakat yang terbiasa sholat jamaah ke masjid dan musola untuk pergi sholat berjamaah. Terang udane, ngolek jamaah wis rampung, berzikir wiridan, orang-orang udah pulang ke rumah, hujan lagi. Ayo sing sepuh-sepuh lak niteni ngoten, betul? Lah sekarang orang itu males-males pergi sholat jamaah. Padahal sound system di masjid musola itu kenceng-kenceng, bagus-bagus. Sekarang habis asar ada hujan, terus masuk waktu sholat maghrib, Allahu Akbar,
ngomong enak suaranya. Gak enak ya gak laris kok. Masyarakat jarang yang pergi sholat jamaah ke masjid dan ke musola. Begitu ada azan, hujannya malah deres. Dari ajarannya udan, meskipun kita reda, tiwasan awak dewe terang, wong-wong yora budal sholat jamaah wae kok. Ayo, grojok kaele kesuwen. Lho timbangane leren, wong-wong yora sholat jamaah nyang masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Terus kita harus jadi orang baik, sebab tolong perhatikan, ini ada informasi penting mungkin masyarakat Pemalang belum dengar. Oh iya, Batang, maaf, kan ya banyak juga masyarakat Pemalang yang ikut denger ini. Wong ya tonggo dikongkon rukun salah nyebut ngono nesu. Ya, ada informasi penting yang perlu saya sampaikan. Barangkali warga Batang belum mendengar. Ini rencanane Gusti Allah. Ya, aku krungu rencanane Gusti Allah lumayan suwe. Wong Batang iki kuwabeh arep dilebokne swarga. Nembe rencana. Ya. Syarate kudu dadi wong apik. Mergo swarga iku panggonan sing apik, cuma pantes dileboni wong apik. Dadi ana wong elek kok dilebokne swarga niku ora pantes. Sebab kapiken wadah, keleken isi. Loh, apa wae yen kapiken wadah niku ora pantes to. Ana sampah diwadahi kulkas. Ya ora apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe. Ning ngono kuwi ora pantes mergo kapiken wadah. Tletong sapi diwadahi rantang. Ya ora masalah nek rantang-rantange dhewe, ning ngono kuwi ora pantes mergo kapiken wadah. Ngono lho. Tunggalean wong lanang cilik kuru nang gering-geringen dinggone sabuk juara dunia tinju. Ora pantes wong nggawa sabuke mobat mabet kok kapiken wadah. Padha karo ngapunten, ana wong wedok rupane wayu banget terus dirabi wong lanang welek merongos. Ora pantes soale kapiken wadah. Akhirnya akeh sing protes, eman kurungan kaya ngono apike kok trimo dienggo ngadahi manuk bungkringen. Kapiken wadah. Sampai iki cara fikih saya baca di kitab Adabud Dunya Waddin. Itu ada keterangan, mohon maaf ya, ana wong lanang rupane elek kok rabi wong wadok wayu niku hukume makruh. Kenapa kok makruh? Sebab ganggu lingkungan, yang ngerusak pemandangan barang ngaget-ngageti wong. Akeh sing kaget, lho Nduk, esuk-esuk kok wis tekan kene, Nduk. Nggih, Bule. Awakmu mrene karo sapa, Nduk? Kalih bojo kula, Bule. Lah bojomu ndi? Lah niki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok oleh ingon-ingon kaya ngene? Nemu kondi to, Nduk? Terus akeh sing ndongakno elek. Kowe cara sing lanang mati aku ya gelem genteni. Ngapunten. Mulane kula sampean dikongkon dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, amal sing diterima Allah iku cuma amal sing apik, dan apike harus asli. Nek palsu gak payu nang ngarsane Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, Allah nggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Sing diterima Allah niku sing apike asli. Nek palsu gak payu. Halo. Oh, barang donya mawon sing payu niku sing asli. Nggih napa nggih? Nek palsu gak laku, gak payu. Sing payu sing
Ya Allah, nyaut sing payu sing asli. Contoh KTP sing payu KTP asli, sing banter ijazah sing payu ijazah asli, sertifikat sing payu sertifikat asli, duit sing payu duit asli, kiai sing payu kiai asli. Nek gak asli payu saulan rong wulan konangan palsu gak payu gak ono sing ngundang. Apa ono kiai palsu? Zaman akhir mulai bermunculan. Mohon maaf, gayane koyok kiai padahal sejatine duduk, penampilannya koyok kiai padahal asline duduk, kurang banter. Macake koyok kiai padahal asline duduk. Oh, nek kiai asli tahu mondok neng pesantren lama riyadhah tirakat nduk kene ono orang tahu mondok terus dadi kiai, bingung no wong pasti mondoknya lama, ngajinya juga tuntas, disiplin-disiplin keilmuan dipelajari. Ono ya nahwu ya sorob ya balaghah ya usul fikih ya mustalah hadis ya qawaid ya tafsir ya hadis lengkap. Cara ngaji nahwu ya urut mulai awamil jurjani apa jenenge nahwu waldah, terus jurumiyah, imriti, mutammimah, alfiyah, ibnu akil lengkap. Cara fikih ya mulai mabadek fikih, engkau kasyifatus saja, safinatun najah, terus takrib, fathul qorib, munggah fathul mu'in, munggah fathul wahab. Iku nek kiai asli. Lah nek palsu kuwi kitabe dudu fathul wahab tapi fathul whatsapp, raudhatul facebook, kifayatul Instagram, hidayatul Twitter, karo nihayatul TikTok. Nah, dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Sekarang mulai banyak. Makanya ngapunten nek palsu gak payu, sing payu sing asli. Ya walaupun kadang-kadang ono sing asli malah gak payu, sing payu sing palsu. Contohnya untu. Mancen untu iku aneh, yang asli malah gak payu. Mulane sampean gak usah ngelumpukno protolan untu, gak payu. Payu untu palsu. Ana wong untune bogang, mara dokter gigi njaluk ditembel. Pak dokter untuk kula sampean tembel. Ambek dokter ditawani, tak pasangi untu asli yo. Kaget wonge. Pak dokter kok enggak ada? Iya tonggoku wingi mati. Untune protol lali urung tak balekke. Saiki tak pasang nang nggonmu lah emoh ora ngono. Lah terus iya. Nggih. Lah gini, adik-adik para santri, supaya kita bisa jadi baik saja nggak cukup, ya harus benar. Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan metode allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong perhatikan, ini ringkes-ringkes saja karena waktu kita memang terbatas. Iya nggak apa-apa, tak turuti, tapi tolong nek rumangsa gak melu urun ojo cerewet, nggih. Nyumbang ngopo cerewet? Gak nyumbang cerewet. Pertama, allama bil qalam. Allah mengajar manusia dengan pulpen. Iki nek cara Batang mulang nganggo pulpen. Nek cara nggen kula Bojonegoro teaching by using pen. Allah mengajar pakai pulpen, yang disebut pulpen, tapi yang dimaksud adalah hasil dari pulpen. Apa itu? Tulisan. Tulisan siapa? Tulisan Allah. Namanya apa? Ayat-ayat Allah. Ada berapa? Ada dua. Ayat kitabiah Al-Quran dan ayat kauniyah jagat raya semesta, termasuk kita manusia. Jamaah sekalian, dari allama bil qalam lahirlah orang-orang pinter.
Ini metode yang pertama. Allama bil qalam, pengajaran pakai pulpen. Ini outputnya adalah orang-orang pinter. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajar dengan cara yang tidak rasional, nggak logis. Ini hasilnya adalah orang-orang benar. Antara allama bil qalam dengan allamal insana ma lam ya'lam ini nggak boleh dipisah, sehingga nggak pakai huruf atof, wawu ataupun summa, tapi langsung. Artinya pinter dan benar ini nggak boleh pisah, harus ngumpul dua-duanya. Manusia itu ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus pinter. Ayo nyaut kabeh, sing melu nyaut tak dongakne barokah, sing gak melu nyaut mbuh anyang-anyangen gak waras-waras. Nyaut, manusia itu ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus pinter saja tapi nggak bener, nggak cukup. Bener saja nggak pinter, nggak cukup. Mohon maaf, pinter kalau nggak bener keblinger, bener kalau nggak pinter blunder. Doh, ada orang bener tapi nggak pinter, ini blunder. Kadang sengsara, celaka, bahkan lucu. Wong ditakoni apik-apik, Mas tekon ndi Mas? Teko lor. Arep nyang ngendi? Ngidul. Ya bener memang teko lor arep ngidul, tapi gak pinter wong nglarake wong. Mas, rumahnya mana Mas? Indonesia. Bener memang. Rumahnya lo mana? Gak saya bawa. Ya kalau dibawa itu bekicot namanya. Ini bener tapi gak pinter nganyel ke wong. Woi. Woi. Kehilangan motor ini. Nggak lapor polisi, nggak sedih, malah senyum-senyum sendiri, guyu koncone kaget, Mas sepeda motor hilang kok gak lapor polisi, gak sedih, malah guyang-guyu. Aku seneng, biasanya yang apa-apa tak tumpai ora hilang, iki hilangnya kok pas ora tak tumpai. Coba umpama hilangnya pas tak tumpai, aku kan katut hilang. Bener tapi on. Engko suwe-suwe kelangan bojo barang ngono. Alhamdulillah bojoku ilange pas ora tak tumpaki. Nek pas tak tumpaki lah aku ilang pisan ngono. Orang genah. Ono pinter tapi nggak bener. Maaf, ada santri sekolah pinter, ngaji pinter, tapi dia nggak bener. Ujian nilainya bagus-bagus semua. Ujian bahasa Inggris, matematika bijine 9. Ujian nahwu sorob bijine 9, ujian balaghah bijine 9, ujian Quran hadis bijine 9, ujian fikih bijine 9, tapi sholat subuh yo jam 9. Wonten mboten? Wonten. Niki bocah nganggo klambi rupane putih. Itu namanya pinter tapi nggak bener. Bahkan mohon maaf, pinter kalau nggak bener bukan cuma keblinger, tapi berpotensi ngerusak dan ngentekne bekakas. Sing ngentekne bekakas Indonesia itu wong bodoh, tapi wong pinter-pinter sing gak bener, betul? Ayo coba, sing ngentekke duwite rakyat, duwite negara jatahe rakyat, wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter, sing bodoh gak roh carane kok. Yo sajane pengen tapi gak ngerti carane. Lho maling nek bodoh lho paling nyolonge pitik. Kuwi ae pitike urung kecekel ndekne wis kecekel dhisik. Tapi nek maling pinter, hasilnya triliunan dan aman gak konangan. Pinter. Ngono ya seragaman, sek duwe jabatan, di mana-mana dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengik. Mergo pinter. Halo. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan.
Sing ngrusak alas iki dudu kethek. Tapi wong pinter-pinter sing kelakuane luwih elek tinimbang. Ben krungu ya ben wong. Maka mudah-mudahan seluruh pejabat di Pemkab Batang ini gak mek pinter tok tapi yo bener. Izin Ibu, maaf. Jadi harus betul-betul dikawal. Jadi saya pesen ya kepada seluruh pejabat di Pemkab Batang dan mudah-mudahan seluruh Indonesia pejabatnya mendengar. Sederhana saja, ingat sumpah jabatan. Itu saja. Sumpah jabatannya pakai menyebut nama Tuhan. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan akan menjalankan tugas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kepentingan rakyat, dan saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Makanya aku seneng di situ tadi ada tulisan mohon maaf tidak menerima parcel. Tapi yang lebih besar dari itu, kalau parcel aja nggak nerima kok apalagi yang besar. Maaf. Kalau sumpah saja dilanggar, kalau Allah saja dikhianati, apalagi rakyat. Ingat sumpah jabatan aja. Makanya saya pesen untuk Ibu pejabat Bupati Batang, kalau Ibu mengangkat pejabat baru, sebelum dilantik sumpah jabatan Ibu, setelah sumpah jabatan tolong diajak berdoa biar berkah dan biar amanah Ibu. Ya, ini saya sampaikan ke seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ya, doanya gimana? Setelah dilantik sumpah jabatan, ajak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an ada'if. Hah? Lah iya, setelah jadi pejabat puasa, pakai filosofi puasa. Boleh makan sate tapi nanti nunggu maghrib. Boleh rawon nunggu maghrib. Boleh megono nanti nunggu maghrib. Boleh bakso, boleh es degan, es campur nunggu maghrib. Gitu loh. Silakan nikmati gaji, tunjangan, fasilitas rumah dinas, mobil dinas, tapi nanti kalau rakyat sudah sejahtera, ekonominya sudah meningkat. Oh, rakyat kemput ambekane lo Senin Kemis ngik. Sing pejabat gajine tambah, tunjangannya tambah, mobil dinas ganti sing luwih larang. Kualat. Lah rata-rata habis dilantik sumpah jabatan kan terus pesta, sehingga dongane Allahumma barik lana fima rozaqtana, mangkane do celutak alias geragas. Halo. Nesu ya ben. Nek nesu berarti yang ngono kuwi kelakuane. Ngapunten. Coba ngomong ra disangoni. Kontrake wis jelas kok. Saya ngomong kayak gini dengan resiko dan saya siap. Paling resikonya gak diundang meneh. Popo golek kabupaten liya sakeh. Nyatane yo tambah laris kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau cuma pinter saja nggak bener, malah ngerusak bekakas. Ijen ngapunten. Jadi pejabat-pejabat kalau merasa mendapatkan fasilitas, wis gaji, tunjangan, rumah dinas, mobil dinas, ya imbangno karo kinerjane. Gitu loh. Jasanya untuk rakyat apa? Kemanfaatannya untuk bangsa apa? Malu dong
saya menikmati fasilitas negara, kalau saya nggak ada pengabdian untuk negara, kalau saya nggak ada jasa untuk masyarakat, malu dong. Ngono loh. Coba lihat para kiai yang perjuangannya mulai dulu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, ikhlas, banyak yang tidak tercatat dalam sejarah, dan memang sama sekali tidak mengharapkan kedudukan apapun. Sampai sekarang, siapa yang membina moral masyarakat, siapa yang membina mental masyarakat, mendidik akhlakul karimah, sehingga menekan kriminalisme, menekan kejahatan, para ulama, para kiai, tapi tanpa gaji. Mohon maaf, tumon kiai oleh mobil dinas, kelasnya camat itu dapat mobil dinas. Coba opo jasane camat, ngomong. Ayo lah camat gak terima ngadeko, tak jak hitung-hitungan. Lho camat itu kari tanda tangan karo eret-eret cetok ngono tok dapat mobil dinas. Coba suruh ngomong apa saja jasanya untuk masyarakat. Itu dapat mobil dinas. Harusnya yang dapat mobil dinas itu kiai. Maka khusus Batang, mobil dinas camat cabut alihkan ke kiai-kiai pondok pesantren. Ayo camat gak terima mrene kabeh tak anteni. Iki wis kadung kendel metu saiki aku. Coba sampean pikir, masuk akal nggak? Masyarakat yang mau berbuat jahat diredam, dididik moralnya, dididik akhlaknya, akhirnya angka kriminalitas tertekan. Ngono lho, tindak pidana bisa tertekan. Jadi para kiai itu juga membantu tugas polisi dan Wakapolres. Makanya wayahe nambahi wayahe. Biasane ya Wakapolres kan isek kompol. Nambahi ngene iki gak suwe promosi jabatan langsung AKBP biasa. Biasa. Tapi nek gak nambahi mudhun dadi bribda maneh. Gak terima mudhun. Wong baru melatih satu kok bolo wis bintang-bintang tok. Tapi bintang sing apik-apik. Nih bintang 9 tok iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gini ya, maaf. Kalau hanya sekedar pinter gampang. Ya kata ibu tadi kan adem-adem. Kalau nggak kita bikin panas kayak gini, mangke malah udah mengkeret kabeh. Saya udah berani dengan segala resiko kok. Wani ngomong, wani tanggung jawab bro gini. Halo, maaf. Kalau sekedar pinter gampang. Tapi untuk menjadi bener ini yang harus kita perjuangkan. Maaf, kalau sekedar pengen pinter gampang. Ada sekolahnya, ada kuliahnya, ada kampusnya, ada fakultasnya. Pengen pinter hukum, gampang. Banyak fakultas hukum, tapi maaf sampai sekarang belum ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran, banyak pakar hukum, ahli hukum yang kena masalah hukum, jual beli hukum, jadi maklar hukum, kesandung urusan hukum, wa akhiru da'wahum masuk hukuman. Pengen pinter di bidang pendidikan gampang, banyak fakultas pendidikan tapi nggak ada fakultas kesabaran. Tahu kalau di Batang sini ada fakultas kesabaran? Bu, putrane kuliah bu, nggih ten kene UIN. Mundut prodi nopo, mundut jurusan nopo, anak kula nderek kuliah jurusan kesabaran. Nggak ada. Pengen pinter di bidang ekonomi gampang, banyak fakultas ekonomi tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Maaf, pengen pinter di bidang teknik, ada fakultas teknik tapi nggak ada fakultas takwa. Betul? Betul? Anakmu pengen jadi polisi gampang, ono SPN, ono Akpol, ada akademi kepolisian, tapi sampai sekarang belum ada akademi kejujuran. Ayo,
pengen pinter dakwah gampang, banyak fakultas dakwah tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya aja heran ono ustadz kiai diundang ceramah pulang gak disangoni grundel karena bukan lulusan fakultas keikhlasan. Nah, termasuk saya, ibu, saya bukan lulusan fakultas keikhlasan, jadi mohon maaf malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji. Saya belum pernah diwisuda di fakultas keikhlasan. Kalau sekedar pengen pinter gampang, tapi untuk menjadi benar itu yang susah. Sehingga ibu bapak jamaah sekalian, sama-sama doa tapi ampuhnya berbeda. Podo-podo Robbana. Kalau yang melantunkan doa itu adalah para kiai, didengar Allah. Tapi nek lambemu boleh mau petentengan Robbana, 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 ngobos dungu. Ora terima mrene ya. Sama di dalam mau'izah bisa berbeda di dalam inabah, sama di dalam ilmu berbeda di dalam manfaat, sama-sama jilbabannya solihahnya bisa berbeda gitu loh. Podo-podo tanda tangan. Kalau yang tanda tangan itu pejabat bupati, eret nilainya puluhan miliar sekali tok, eret. Tapi nek sing tanda tangan kuwi tanganmu, ayo tanda tangan openg 1 juta sampai peritil driji ra ono hasilnya. Maaf ya, sama-sama tembang leri-leri itu. Kalau yang menembangkan Sunan Kalijaga pakai langgam, leri-ler, leri-ler, tandure wasumiler, mampu mengislamkan banyak orang. Tapi lek sing nembang negrup hadroh kuwi tergantung tanggapane piro. Nggo nglunasi seragame ora cukup. Tembangnya bisa sama, tapi kekuatannya berbeda. Podo-podo vokal solawat, leri-ler. Kalau maestronya vokal solawat Indonesia, Habib Syekh yang melantunkan dengan suara beliau yang mendut-mendut, mentul-mentul, nggak ada duanya. Ini es kadang lir-iden, lir-iden, tandure wasumiden. Wong saalun-alun ribuan, puluhan ribu orang terhipnotis semua. Ayo, Habib Syekh ini terima rengeng-rengeng tok. Iki ratusan ribu orang iso kompak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal Habib Syekh ini apa me? Ayo saiki dirimu kowe nang meto pasar karo ndrenginging. Ayo sesuk ngubengi pasar. Edan kok.
Tapi nek beliau Masya Allah, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku. Masya Allah, neng ati sejeduk-jeduk. Terima rengeng-rengeng. Kowe nek Nisa Sabian ini mek terima biasa. Jutaan ya oleh duit, puluhan juta. Ayo Bu sampean nang. Kowe mulih kok kene nang. Tangkep Satpol PP kowe. Maka saya waktunya dibagi. Ya nggak apa-apa, Ibu maaf ini warganya minta tambahan waktu. Jadi ibarat kerja ini namanya lembur Ibu ya. Jadi ya kan kalau lembur ada hitungannya sendiri. Lembur dengan normal kan beda. Maka maaf. Mungkin siapa ngomong gak ikhlas. Mungkin sampean sering mendengar undur maqal wala tandur manqal. Sampean kan sering dengar kayak gitu. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu benar, tapi ada nggak benernya juga. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya, walaupun itu yang mengatakan anak kecil, bahkan maaf, walaupun yang mengatakan itu maaf orang gelandangan, tapi kalau manfaat ada hikmahnya, ambil, pakai. Walaupun yang mengatakan orang yang berkedudukan tinggi, jabatannya mentereng, kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada hikmahnya, buang, kan gitu. Tapi di sisi lain, lihat pula siapa yang mengatakan penting. Lihat yang mengatakan penting. Ceramahku iso mbok contoh Mas, plek persis kata-kataku, tapi nek sing ngucapno kuwi sampean murah. Leres Yai. Lihat yang mengatakan, dongo lho, remeh ketoke. Kalau yang mengatakan kiai sing ampuh, ana wong lara untu mentek-mentek didongani bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh, ora mari tambah abuh. Waras. Ayo coba sampean sing maca. Lembut dirimu diantemi wong. Itu loh. Maka saya sering sampaikan, maaf ya ini kita ringkas saja. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tak baleni, kok gawean status. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tongkat di tangan Syekhona Khalil Bangkalan dikasihkan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, santrinya, disuruh menyerahkan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang dengan zikir dan wirid ya Jabbaru ya Qahar. Iso dadi isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Tongkate Mbah Khalil Bangkalan dadi simbol berdirinya, dadi isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama, organisasi dengan jumlah jamaah terbesar di Indonesia. Nek tongkatmu paling banter nggo ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, malah ana sing nggo nyuthi otis bareng.
tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah, kan dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan ada lautan yang membentang, di belakang ada pasukan yang menyerang. Arep mumbul dudu Gatotkaca, arep ambles dudu Antareja. Ada perintah, ada instruksi, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah. Jedek, lautan terbelah, terbentang jalan, lewat Nabi Musa dan kaumnya, aman dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nyusul, tenggelam di laut itu, kan gitu. Lah andaikan tongkat Nabi Musa itu sekarang ada dan sampean sing nyekeli, ayo pukulkan sungai, nggak usah laut, kali cilik-cilik sing juru. Ayo neng pas wayah banjir miline banter kayak pukulan jedek, habis itu nyebrango, insya Allah kentir. Kalau yang itu yang hebat bukan tongkatnya, tapi yang pegang. Yang pegang tongkat itu yang hebat. Jadi misalkan sekarang tongkatnya Nabi Musa masih ada dan sampean yang pegang, ya biasa. Sing hebat iki sing nyekel Nabi Musa ke alun-alun, glodak dadi ula gede. Keloket, melumat habis ular-ular bikinan tukang sihirnya Fir'aun. Nabi umpama tongkatnya Nabi Musa itu saya nyekel sampean, lempar ke lapangan, glodak, menang tongkatnya. Sing kloket ulamu. Makanya mohon maaf banget, iya, jangan meremehkan pendidikan pondok pesantren, karena ada satu nilai yang tidak dimiliki oleh lembaga apapun kecuali di pesantren, atau yang bisa mendapatkan nilai itu adalah orang-orang yang berjiwa santri, orang-orang yang berakhlak santri. Apa namanya? Al-hikmah wal barokah. Nah, santri itu ya nggak harus orang yang bertempat di pondok pesantren, meskipun tinggalnya di kampung, tapi kalau akhlaknya seperti santri, jiwanya adalah jiwa santri, dia adalah santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah Yai Soleh Darat Semarang itu kalau ngajar ngaji sederhana, kalau ngajar santrinya itu dikit-dikit, terus pakai dilagu-lagukan, bentar-bentar Fatihah, bentar-bentar Fatihah. Lek ciri wong Batang kokean Fatihah. Mulang santri ning ngene ya. Salat zuhur patang rakaat. Dadi nek salat zuhur ki rakaate pira le? Sekawan Mbah Yai. Oh iya bener, muga-muga barokah. Al-Fatihah. Diteruske salat asar patang rakaat. Ayo nek asar pirang rakaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener, dieling-eling yo, muga-muga barokah. Al-Fatihah. Terus ke mulai salat maghrib rakaat telu. Nah nek maghrib rakaate pira le? 3 Mbah Yai. Lah ya ngono bener, muga-muga barokah. Al-Fatihah. Salat isya wes isae sesuk wae. Kok nek kokean ndak lali, telu mau dieling-eling ya, muga-muga barokah. Al-Fatihah. Ngajarnya sangat sederhana, tapi coba santri-santri beliau jadi tokoh-tokoh hebat. Beliau punya santri namanya Muhammad Hashim Asy'ari yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Punya santri lagi namanya Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaahnya juga banyak.
Jadi Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU karo Mbah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu punya guru yang sama. Pernah nyantri ten Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Dua-duanya juga pernah nyantri ke Mbah Yai Khalil Bangkalan. Dua-duanya pernah nyantri ke Mekah, punya guru yang sama. Makanya podo sanad keilmuane, biyen rukun. Nah terus belakangan rontok ribet gara-gara oknum. Beda siji kunut, siji ra kunut. Wayah subuh lho. Sing NU subuh kudu kunut. Sing Muhammadiyah ora usah kunut. Sing NU kudu kunut. Muhammadiyah ora usah kunut. Biyen. Alhamdulillah sekarang masyarakat udah dewasa bersikap dan berpikir. Saiki gak ono ribut geger perkara kunut, soalnya wis akeh sing ora salat subuh. Lek mbiyen ra ngono to. Tarawih sing bener 20 rakaat NU, Muhammadiyah 8 rakaat kok. Kanjeng Nabi istiqomah 8 rakaat di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Sing NU, lho Sayyidina Umar ngerti dhewe tau dadi makmume Kanjeng Nabi salat malam Ramadan nih 20 rakaat. Abu Bakar 20, Umar 20. Lho, 28. Biyen saiki wis do dewasa. Wong dirimu ya ora tau tarawih. Paling yo 2-3 malam pertama tok. Kane kula nate diundang dan gini Bank Indonesia kan ngaji nuzulul Quran nih, kan ngaji sekalian ngimami sholat tarawih. Jadi mau ngimami sholat tarawih aku diomongin mbek panitia, Pak Ustadz mohon maaf, nyelok aku Pak Ustadz mohon maaf di sini tarawihnya 8 rakaat. Aku yang ngomong oke. Siapa takut. Dan dene kan ngerti tuh, aku biasa tarawih 20 rakaat. Akhirnya takon, mboten napa-napa Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Iki bulan Ramadan wayahe akeh diskon. Ya Ramadan kan musim diskon. Apa-apa. Aku ngimami tarawih 8 rakaat. Ning omah tak tambahi dhewe. Lha kan selesai to. Ngono lho. Weh. Mbah Yai Soleh Darat duwe santri meneh perempuan. Santri perempuan ini luar biasa, cerdas. Ngaji Al-Qur'an 14 juz apal. Sekalian ngaji tafsirnya. Ngaji kitab Imriti khatam, ngaji Fathul Qorib khatam, ngaji tafsir suratul Fatihah khatam. Setelah khatam ngaji tafsir suratul Fatihah, nulis dan lembaran dibukukan, dan buku itu akhirnya dikasih judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Siapa santri perempuan itu? Ibu kita. Ayo semangat baleni. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Mana? Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya. Terus, wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, ternyata nama asli Ibu Kartini itu harum. Ya kan, harum namanya. Kan duduk Sulastri namanya, harum. Makanya harusnya maaf, peringatan Hari Kartini itu jangan hanya diidentikan dengan kebaya dan sanggul. Nah, kalau peringatan Hari Kartini itu rata-rata kan dirayakan pakai kebaya, terus nyewa rambut palsu, sing gedene sepodo bane tronton, disunggi atau dicublesi linggis, melakukannya mincuk ini. Apa iya Raden Ajeng Kartini itu identik dengan mincuk ini? Dan karena mincuk-mincuknya terus beliau mendapatkan gelar pahlawan.
Lah kalau yang digelari pahlawan karena kebaya dan sanggul serta jalannya yang lenggak-lenggok itu, ya yang berhak menjadi pahlawan ya pragawati karo pramugari iku ya. Coba lihat sisi religinya, sisi islaminya, coba lihat. Beliau hafal Quran 14 juz. Belajar tafsirnya, beliau hafal Imriti, beliau ngaji kitab Fathul Qorib. Coba, makanya harusnya peringatan Hari Kartini. Oke lah kalau mau menonjolkan emansipasi wanitanya, iya, tapi nilai religinya juga harus ditampakkan, nilai kesantrian beliau juga harus ditampakkan. Makanya izin Ibu Kabupaten Batang nanti kalau peringatan Hari Kartini khataman Quran, paling tidak sholawatan, pengajian, cocok. Terus gelek kiai aja sembarangan nek pengajian. Arti rungokne kiai atau ustadz sing senengane provokatif, memecah belah persatuan, wis apik-apik guyub rukun terus dipecah belah, aja diundang, ngruweti tatanan. Mulane gelek kiai iki nek iso sing model ngene iki. Dadi model seto. Sing ngomong Anwar Zaid sapa? Model ngene iki. Ngene iki yo ngene iki. Sing ngajak bersatu. Jadi yo cinta tanah air, cinta agama. Ayo coba kita belajar. Santri mulai dulu cinta tanah air, cinta agama. Cinta agama jelas, cinta tanah air tidak diragukan. Para kiai, para ulama sebagai komandan, dengan santri-santri sebagai pasukannya, dengan heroik, dengan gigih berjuang melawan penjajahan. Mulai biyen wisan iki. Ya wis padha menenge. Ayo coba. Loh, cinta tanah air itu wajib hukumnya. Indonesia butuh kalian, wahai para santri. Sebentar, bentar, rungokno. Wis to rungokne. Iki wis waktune nggak nyukupi. Saya teringat Bapak iya. Omahmu ndi? Engko tak ampiri, tak ceritani dhewe wae. Rawel. Ketika Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang jargonnya luar biasa sampai sekarang dikenang, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tutwuri handayani, sing ngentut mburi ngarep diarani. Itu menghadap ke Presiden Soekarno di Istana Bogor waktu itu, dimintai saran sama Bung Karno. Wahai Bapak Pendidikan Nasional, apa saran Bapak untuk generasi bangsa kita demi kemajuan dan keberlangsungan negara Republik Indonesia? Saran beliau apa? Paduka Presiden, tolong utamakan madrasah-madrasah, tolong jangan menomorduakan pondok-pondok pesantren, apalagi sampai meninggalkan pondok pesantren, karena cikal bakal berdirinya negeri ini adalah kiai dan santri-santri pondok pesantren. Tanpa mengesampingkan peran dari saudara-saudara saya yang beragama lain, mohon maaf karena ini momen dan eventnya Hari Santri, ngapunten. Jadi para ulama, para kiai, para santri berjuang merebut kemerdekaan. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolahan, kampus, kuliah, fakultas. Jadi kalau diurut, kuliah, kampus, fakultas, ini putune pondok pesantren. Loh, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolahan, kampus. Jadi sekolahan, kampus itu putune pondok pesantren. Pejuang banyak para ulama, para kiai. Lho saiki sing dadi pahlawan nasional lho piro wae. Belum lagi yang tidak tercatat dalam sejarah. Memang nggak mau dicatat saking ikhlasnya para kiai. Coba pahlawan nasional itu banyak ulama, banyak kiai. Ono Kiai Mojo, santrine wakeh. Ono Kiai Sultan Hasanuddin. Ono Kiai Sultan Agung. Ono Kiai Sultan Ageng Tirtayasa. Ono Kiai aku rong lahir Sentot Ali Basya Iban Prawira Dirja. Loh, ono Kiai
meneng to Tengku Umar itu kiai perang bunyaine nderek bunyaine Cut Nyadin karo bunyai Cut Mutiah Cut Mutiah lho yo Cut Nyadin Cut Mutiah bunyai sing durung bunyai iki Cut Keke Cut Tari Cut Meriska bareng iki durung bunyai apal anak buah terus bunyai meneng to ono Kiai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah, alim itu. Ono Kiai Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu kepala madrasah diniyah. Kiai peng-pengan istiqomah Jenderal Sudirman, rungokne. Beliau selalu menjaga wudhu, beliau selalu daimul wudhu, nggak pernah hadas beliau. Terus beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Maka di petilasan beliau ada tempat-tempat bejana dari tanah untuk wudhu, bahasa Inggrisnya the padasan. Beliau selalu menjaga wudhu, nggak pernah batal. Terus beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah, dan beliau sepanjang hidupnya selalu puasa Senin Kemis. Makanya Tentara Nasional Indonesia sing agamanya Islam ya harus mencontoh Jenderal Sudirman itu, harusnya. Kiai dan Pak Dandem Ijen Kiai, maka maaf kalau diteruskan sampai masa pergerakan, sampai masa merebut kemerdekaan, resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sungguh sangat dahsyat. Ya dahsyat yang ngono iku, masa kok sungguh sangat dahsyat. Banci itu nih, dahsyat. Zaman dimana belum ada HP, belum ada teknologi canggih, tanggal 22 Oktober difatwakan, 10 November pecah pertempuran dahsyat itu. Padahal durung ono HP waktu itu. Gimana penyebaran informasinya? Siapa yang menggerakkan? Para kiai, komandan Hizbullah. Sopo? Mbah Yai Wahab Hasbullah Jombang, Mbah Yai Maskur Malang, Mbah Yai Abbas Buntet, mimpin pasukan. Santri-santri pasukannya. Jadi cikal bakal TNI dan Polri adalah kiai dan para santri. Maka antara ulama santri dengan TNI Polri harus sinergi. Ijen dan nah iya, sapa sing mateni pimpinan tentara sekutu Jenderal Malabi? Ijen, dudu TNI, dudu Polri, urung lahir. Santri sing mateni, saya tahu sendiri pas nonton filmnya. Lah ya aku ya urung lahir to, Bu. Ngekondi nek orang nonton filmnya. Lah iya. Makanya rungokne to sayang. Asik. Pantas kalau diperingati dan diapresiasi sebagai Hari Santri Nasional. Wajar sekali diapresiasi, ada peringatan Hari Santri Nasional. Ijen para kiai nggak usah iri. Kok peringatan Hari Santri nggak ada peringatan Hari Kiai? Lah kok nek kiai ini dituruti kok ono peringatan Hari Bunyai. Terus ono peringatan Hari Gus, peringatan Hari Neng, ruwet pemerintah kakean peringatan hari. Lek wis santri menyeluruh umum gitu loh. Engko njaluk kiai ini njaluk diperingati dhewe peringatan Hari Kiai. Ono peringatan Hari Bunyai, peringatan Hari Gus, peringatan Hari Neng. Wong saiki sing ora patek Gus sing ngegus. Bapake sapa ora jelas, mbahe sapa ora jelas sing ngegus. Atik ngeguse ngegas. Halo. Ngapunten. Kok enggak peringatan Hari Kiai? Soalnya santri lebih umum daripada kiai. Semua kiai pasti santri, tahu nyantri, dan bahkan meskipun sudah jadi kiai tetap seorang santri. Tapi tidak semua santri bisa jadi kiai. Gitu. Ya kayak maaf ada peringatan Hari Buruh, tapi kan nggak ada peringatan Hari Majikan.
Karena rata-rata majikan pernah jadi buruh, tapi buruh belum tentu bisa jadi majikan. Gitu loh. Halo. Di Indonesia ini ada peringatan hari anak, tapi nggak ada peringatan hari bapak. Nggak ada peringatan hari orang tua. Yang ada peringatan hari anak. Karena setiap orang tua pernah jadi anak, tapi anak belum tentu sampai jadi orang tua. Ada peringatan hari ibu, tapi nggak ada peringatan hari bapak di Indonesia ini. Kenapa? Karena setiap bapak terlahir dari ibu. Dan ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Wanita istimewa, wanita istimewa. Sehingga ketika perempuan kerja, hamil, boleh ambil cuti hamil. Tapi bapak-bapak nggak boleh minta cuti menghamili. Nggak boleh. Wanita memang makhluk khusus, jadi perlu perlakuan khusus dan ada istilah-istilah khusus. Mulanya ono dharma wanita. Kalau yang suami jadi bupati, otomatis istrinya jadi ketua dharma wanita. Tapi kalau istrinya jadi bupati, nggak ada suaminya jadi dharma pria, nggak ada. Nggak ada. Ada dharma wanita, ada gedung wanita, ada majalah wanita. Dulu ada menteri peranan wanita, ada polisi wanita. Polisi pria nggak tahu dibahas. Loh iya toh, ada darah wanita, ngono, ada pembalut wanita. Pembalut pria enak, darah pria ya gak tahu dibahas. Sampean ngaji fikih nggak sempurna kalau belum ngaji fiqhun nisa, fikih wanita. Di Al-Quran ada satu surat yang dinamakan surat wanita, An-Nisa. Nggak ada surat pria, Ar-Rijal, itu nggak ada. Ngono lho. Lo udah hampir jam 10 ini, sehingga iya muaksoi modelnya. Ya tolong perhatikan sama sekalian, sehingga maaf, Indonesia butuh kalian, wahai para santri. Indonesia butuh kalian. Indonesia ini negara yang istimewa. Gak ada di dunia ini negara seindah Indonesia. Gak ada di dunia ini negara sekaya Indonesia. Banyak diiri oleh negara-negara luar sana. Indonesia ini ngedap-edapi. Coba, terdiri dari ribuan pulau, dipisah oleh ribuan kepulauan. 17.711 pulau yang memisahkan Indonesia. Macam-macam adat istiadat, tradisi, budaya, banyak suku, etnis, ras, bahkan banyak agama, tapi kok isok guyub rukun hidup berdampingan dalam keberagaman. Luar biasa. Karena apa? Dijaga para ulama, para kiai, ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah-madrasah. Rahasianya ning kono. Ayo kita belajar dari negara sebelah, ayo ndak usah ado-ado. Negara yang dulu mayoritas Islam, tapi sekarang Islamnya habis, tinggal puing-puingnya saja, tinggal kenangan saja. Kenapa? Karena di sana nggak ada madrasah, di sana nggak ada pondok pesantren. Maka yang menjaga kelestarian Islam di Indonesia siapa? Pondok pesantren, madrasah-madrasah. Saya kalau ditanya, mata taqumu saat di Indonesia, kapan terjadinya kiamatnya Indonesia? Kalau pondok pesantren sudah ditinggalkan, kalau kiai sudah ditinggalkan, umat dijauhkan dari ulama, pondok pesantren ditinggalkan, generasi mudanya dihancurkan, pakai narkoba aja selesai. Ayo kita coba belajar. Myanmar itu dulu negara Muslim, mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekarang habis. Kenapa? Di sana nggak ada pondok pesantren. Thailand mayoritas Islam. Thailand itu dulu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sekarang Islam habis di sana, minoritas. Dan kemarin di Rohingya ya, menggemparkan dunia itu ada pembantaian. Coba, kenapa? Di Thailand nggak ada pondok pesantren, nggak ada yang punya jiwa santri. Filipina itu dulu mayoritas beragama Islam, sampai ibu kota Filipina itu namanya bahasa Arab Manila, itu Amanillah, tapi late wong kono kan Manila, aslinya Amanillah. Ya podo karo ilatmu loh, arep ngomong afun repot ya apem ngono. Ya toh.
Sekarang habis Islam di Filipina. Kenapa? Di sana nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah. Di sana nggak ada tahlilan, yasinan, solawatan, pengajian, nggak ada berkat. Entek Islam. Makanya Batangi kapan wis gak ono berkat, entek Islam nang Batang. Ngandelo aku. Teruskan berkatan, cocok? Yasinan, tahlilan, solawatan terus. Ini yang menjaga keutuhan Islam di Indonesia. Ngapunten. Woi. Berkaca pula dari negara Timur Tengah, satu ras, satu suku, satu bahasa, Arab, tapi kok perang saudara, sesama Muslim saling bunuh. Kenapa? Karena ditanamkan kecintaan kuat pada agama, tapi tidak ditanamkan kecintaan kepada negara. Woi. Nah kalau di kita kan sudah ditanamkan kuat hubbul waton minal yalal waton yalal waton yalal waton hubbul waton. Nah cinta tanah air itu bagian dari iman. Lah di sana Timur Tengah itu hanya ditanamkan cinta pada agama saja, nggak ditanamkan cinta pada tanah air. Perang saudara, beda madhab, beda aliran, beda pendapat, saling bunuh. Makanya cinta tanah air itu wajib hukumnya. Hukum-hukum paham ini. Negara luar yang mau merangi Indonesia secara fisik kayaknya enggak. Wong Indonesia sakti-sakti, Amerika lo nggak berani sama Indonesia. Loh, ya Allah, Amerika itu sama nuklir takut. Indonesia nuklir masuk sini dicubles garpo dipangan. Bakso nuklir. Luar negeri takut sama nuklir. Kene granatnya dimplok. Bakso granat. Coba. Wong Batangnya sambel mercon. Coba, keren nggak? Surabaya ono rawon setan. Indonesia ku sakti-sakti. Molen ya doyan. Kapal selam dipangan. Gulone ae pasir, gula batu. Ono ibu-ibu isu-isu kletis-kletis mangan jajan takoni, mangan apa boleh kuping gajah. Oh, jadi negara luar nggak berani. Maka cara menghancurkan Islam, cara menghancurkan Indonesia gimana? Sesama ulama diadu domba, sesama habaib diadu domba, sesama ulama diadu domba. Kemudian umat dijauhkan dari ulama, pondok pesantren ditinggalkan, generasi mudanya dihancurkan pakai narkoba. Selesai. Nanti kekayaan Indonesia diambil oleh mereka. Gak ada negara sekaya Indonesia. Semua jenis tambang kita punya. Minyak kandungan Indonesia ini minyak paling besar di dunia, masih belum banyak yang diketemukan. Semua jenis tambang Indonesia punya. Mau apa? Batu bara, emas, perak, nikel, besi, semua ada. Untukmu barang kono. Ini siapa yang punya kewajiban untuk menjaganya kalau bukan kita? Tugas kalian para santri. Insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya kalau diundang lagi. Ya jam 10 bro. Moh. Ya saya cuma ngasih semangat dan motivasi kepada para santri. Pokoknya wajib cinta agama, cinta tanah air. Ini wes nggak bisa ditawar. Ya? Ditawar jam 11. Malah aku tak kandani. Dah, ya nanti kalau kurang buka YouTube. Ketik Anza Channel. Aku singkatannya Anwar Zahid. Lah timbangane kowe ngrungokno channel wong sing ra genah-genah ngono kuwi. Haram, syirik, bid'ah ngono kuwi. Malah mencuci otakmu kuwi. Oh ngono kuwi lho. Traktir ngono. Wes rungokne. Wes. Jangan lupa subscribe, like and share. Katanya ngefans nama aku. Aku tuh nggak nyangka, kirain sekarang banyak gus-gus, ustadz-ustadz bermunculan. Kamu udah berpindah ke lain hati. Ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya, I love you. I love you semuanya, I love you. Allah. Tapi subscribe channelku dong, Anza Channel. I love you semuanya.
Moh tuwek bales sing nom ngene tak terima ngene. Lah kayaknya tak balekne. Makasih semuanya. Insyaallah nanti kita ketemu di kesempatan berikutnya kalau diundang lagi sama Ibu. Datang Bu, yang penting kontraknya jelas. Artinya jelas saya ada waktu longgarnya. Ini subhanallah kebetulan sekali. Saya itu tiap malam agendanya 2 lah. Ini pas roadshow gayane roadshow. Apane sing cair? Kok ini kemarin Demak nyambung Batang, Kalongan, Pemalang nyambung. Tiap malam mesti 2. Lah ini kebetulan di Batang kan cuman 1 aja. Nah, ini nanti saya ke Bodro. Nah, ya Wonobodro. Diwalik Bodrowono kan ya kena. Ben ora gosong diwolak-walik. Ini aja acaranya kan dibalik. Harusnya saya jam pertama di Wonobodro sana, sini jam kedua. Tapi karena saya nggak enak sama ibu, nanti kalau kemalaman gitu loh. Makanya tak dahulukan. Tuh. Wes, rampung-rampung. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada para jamaah karena saya udah ditunggu yang di sana. Jadi turun saya langsung mohon izin ibu dan seluruh pejabat, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan maslahah manfaat barakah fiddin wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim indonesiana wa sallim akhiratana wa la tusallim waqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.